Audio Jungle. Gue bikin untuk audisi drummer tujuannya biar orang-orang tahu kita mau pernah launching gitu kan. Terus juga ditungguin karyanya. Mana sih? Biasanya kan gitu. Karena dulu di Lampung loh ngedenger ada band lagi di mana? Oh, lagi mau main ke Jakarta, ada manggung di Jakarta. Kayaknya heboh banget gitu kan. Ini lagi dulu, mereka lagi di Jakarta. Kayaknya Jakarta tuh tempat yang jauh banget, kayaknya tempat yang hype banget nih untuk apa tujuan musisi-musisi dari Iya. Lampung gitu kan. Sampai saat ini mungkin masih seperti itu. Masih deh. seperti itu. Cuman kalau seumpamanya ngeliat band lu lagi di mana? Tinggal lagi manggung di Jakarta, saya udah biasa aja. Gak kayak dulu Iya. gitu kan. Hijau Daun ini selain dia fokus dengan bandnya sendiri, sudah pernah mengorbitkan siapa saja deh? Kalau gua pribadi kalau untuk penyanyi solo ada beberapa ya. Satu dua, dan gua juga bikin bikin lagu juga untuk Astrid. Astrid. Astrid juga pernah, terus Aris Idol juga pernah juga gitu. Cuma saat itu setelah gue bikinin 2 lagu itu, kok kayaknya gue balik lagi untuk bikinin lagu untuk Hijau Daun susah banget. Jadi gue bilang ke Pak Ian waktu itu, Pak Ian, kayaknya saya cukup 2 lagu ini aja deh. Pas mau bikin album kedua saya kesulitan nih, gue bilang kayak gitu. Karena kok saya jadi lupa ya cara bikin lagu untuk Hijau Daun gitu kan. Padahal saat itu Olga juga minta gitu, ini segala macam. Almarhum Olga juga minta, Dek buatin lagu. Ruben juga pernah juga minta juga kalau nggak salah. Tapi buat gua uang bukan segalanya sih kalau untuk saat itu. Kepuasan jiwa ya, kepuasan Karena hati. gue pengen juga lagu-lagu gua itu orang pengen dengernya saat itu ya, eksklusifnya hanya untuk di Hijau Daun aja gitu. Jadi nggak pengen gampang ditebak aja. Iya. Kalau kita banyak bikinin lagu buat orang lain, kadang kan ada juga gini, sukses lu bikinin lagu buat orang, tapi untuk band lu sendiri Malah anjlok. malah Nggak ngangkat. nggak ada yang naik gitu. Nah, gue juga nggak pengen kayak gitu juga. Jadi saat akhirnya gue minta sama Payan, Payan, saya jangan diminta lagi store lagu ya untuk artis Sony atau siapa gitu. Udah, Payan mengerti itu akhirnya. Nah itu rahasianya gimana tuh bisa lu mempertahankan keutuhan sebuah band sampai dengan 19 tahun itu? Yang jelas komunikasi ya, komunikasi tuh udah simple lah, orang udah bakal tahu semua, nggak akan bisa jalan suatu bukan hubungan apapun itu kalau nggak komunikasi gitu ya. Komunikasi itu sama-sama saling saling mengerti dan memahami tuh yang kedua juga. Yang ketiga tuh lu dari awal tuh memang mesti punya fondasi dulu. Kalau lu pengen bikin band yang awet, pertama kali lu setelah siapa nih yang punya rencana bikin band gitu kan, yang lu harus utamain itu pertama kali lu harus punya perencanaan dulu di band ini gitu. Konsep mau apa band ini, Arahnya mau bawain kemana? kemana, arahnya kemana. Lu nggak bisa ngajak orang lain, yuk bikin band yuk, buat apa ya, buat asik-asik aja, udah ketahuan umurnya berapa gitu. Kalau cuma buat asik-asik aja Nggak bakal lama ya itu. nggak bakal lama, ngejam aja kita gitu kan. Tapi kalau udah mau mikirin sebuah namanya, mau mikirin sebuah konsepnya, mau mikirin musiknya, alirannya kemana, genrenya kemana, lu mesti dari awal siapa yang mau bikin band ini memang harus punya rencananya gimana. Minimal lu aja ngajak orang yang punya seide sama lu dulu, sama dia it's okay, gitaris lu apa gimana, harus ada konsep dulu gitu. Itu pertama. Yang kedua, niat lu jangan pengen ini ya, mimpi boleh punya, cuman jangan benar terobsesi untuk jadi bintang terkenal gitu, Bintang besar ya. bintang besar gitu, jangan, karena akhirnya lu jadi beban buat lu sendiri gitu. Tapi gimana bisa ngeluarin karya lu tuh dengan tulus dulu. Gua pernah ngerasain setelah Hijau Daun naik album pertama, album kedua tuh jadi beban banget. Gua harus bikin yang lebih keren lagi. Tuh, karya tuh nggak bisa begitu. Iya. Setelah akhirnya gua sadar pas saatnya gua nonton film Bohemian Rhapsody-nya si Queen. Mereka disuruh sama produsernya bikin lagu seperti album yang pertama gitu, ramuan yang pertama. Mereka nggak mau.
Itu Sangat sulit itu. sangat sulit. Yang lagu pertama ya kita nggak punya ramuan gitu. Jalanin aja. Jadi mengikuti apa kata hati kita aja. Jadi album yang kedua baru mereka bikin Bohemian Rhapsody ya kan, lagu kayak gitu kan, yang dari opera, Ya, ya. like opera itu mereka buat kayak gitu. Jadi setelah gue dengar, iya bener begini, gue bilang, kenapa gue dulu ngerasa kesulitan untuk buat album kedua, walaupun alhamdulillah album kedua juga booming itu karena dibantu ada beberapa lagu yang sudah gue buat di album pertama. Seperti lagu Setiap Detik gitu, Aku dan Air Mata tuh lagu-lagu di album pertama. Jadi masih dapat rohnya lah. Iya, iya. Gitu, masih ini. Nah, itu mengulang kesuksesan tuh bakal susah. Betul. Bakal sulit. Tapi kalau lo ngerasa sebuah pencapaian itu belum sebuah kesuksesan, nah lo selalu punya tantangan. Apalagi kalau lo udah ngelewatin jalan sini nih. Jangan lu coba lagi balik lewat jalan sini kalau mau seru. Iya. Pasti lu udah tahu ada lubang di mana, batu di mana, di mana. Cari jalan lain dong, gitu. Kalau lu mau ke tujuan yang itu, kan ibaratnya lu mau ke suatu tempat, udah biasa ngelewatin jalan ini, udah berhasil lo di jalan ini, gitu. Kalau lu mau lewat sini lagi, ya udah biasa hambar. Iya, iya. Tapi kalau lu coba lewatin jalan, kita coba lewat jalan sini yuk. Mana tahu bisa tembus ke sana. Lewat sini lebih sulit lagi, nggak tahu gini. Ternyata sampai juga ada kepuasan kan Ada di situ di hati kepuasan, lo ya. kan. Gitu. Nah, itu suatu hal yang perlu lu jaga. Nah, jadi Oke. awal buat band itu punya konsep, punya tujuan, jangan berpikir untuk ini dulu. Nah, terakhir mesti punya ikatan yang kuat dari awal. Gitu. Harus punya perjanjian lisan lah. Komitmen. Komitmen. Kalau gua komitmen dulu sama anak-anak. Sesusah atau seberhasil apapun kita nanti di Jakarta gitu atau dimanapun kita, sesusah atau sesukses ataupun sesusah apapun kita nanti, kita harus sama-sama Sama-sama menjalankan. sama-sama ngejalanin. Nah, makanya di Hijau Daun walaupun Richan resign, memang karena saat itu dia sudah nggak punya passion lagi. Dia bilang, passion gue buat main musik udah nggak ada, bingung gue kenapa. Gue kok lebih suka main properti, itu saat itu. Dan gue nggak bisa menghalangi dong, Iya, iya. gitu kan. Namanya dia pengen mencari rezeki di tempat yang lain. It's okay buat gue, dan gue nggak pernah ngalangin untuk orang untuk hijrah Ke hal ke yang baru. hal-hal yang baru gitu. Itu hak dia ya. Hak dia. Begitu juga dengan drummer gue Denny. Dia resign juga karena harus konsentrasi di Lampung ngurus usaha keluarganya. Oke. It's okay, gak ada masalah. Gue sih ngerasa gue nggak pernah mecat personil Hijau Daun itu sendiri, tapi mereka yang minta resign. Memang alasan mereka sendiri. Setelah diawali dengan diskusi ya itu ya. Sudah diskusi, gue ada kasih tahu pertimbangannya gimana. Nggak sayang atau apa segala macam, kita udah berjalan sekian lama gitu-gitu kan. Sampai akhirnya kita tinggal bertiga. Kemudian gua coba hubungin ex drummernya The Virgin, Rio. Kita jalanin dulu sekitar 3 tahun untuk additional playernya, sampai akhirnya kita lihatnya dia layak memang untuk jadi personil Hijau Daun gitu. Personil tetap di Hijau Daun ya. Hijau Daun. Jadi untuk basis gua sendiri aja kita pakai additional. Dia tuh additionalnya The Virgin juga, teman-teman, additionalnya Armada juga. Akhirnya sama kita dia ngerangkap jabatan jadi root manager juga. Oke. Kira-kira siapa De orang yang berjasa menurut elu sampai dengan sekarang hingga lu bisa menjadi seorang DJ sampai saat ini? Yang mengarahkan ya? Yang mengarahkan dari awal mungkin sampai dengan terakhir ini. Yang sangat berjasa sih sebenarnya jelas orang tua gue ya. Orang tua gue. Itu pasti. Ibu jelas, nyokap karena memang yang gak pernah menuntut gue harus jadi apa. Berapa kali gue disuruh ikut tes PNS dan memang selalu gagal, dan gue gak pernah ngerasa sedih untuk kegagalan itu. Gue merasa biasa aja gitu, karena memang bukan passion gue untuk di situ ya. Juga. Tapi saat gue memilih untuk main band, bokap masih agak ragu-ragu nih. Sedangkan waktu itu gue juga udah kerja di salah satu leasing yang menurut gue juga saat itu gue udah tinggal jenjang karir
gue oke banget di situ juga. Bos gue bahkan bilang juga, lu tinggal 3 bulan lagi lu bisa kayak gini, bisa kayak gini. Cuman buat gue nggak tahu kenapa. Nggak ke situ juga passion Gue lo. pengen tuh dari jauh-jauh, udah lama dari zaman gue kuliah, gue pengen tuh kerja ngasilin duit dari apa yang gue bisa, dari apa yang gue sukain gitu. Oke. Nah mungkin saatnya ada tawaran rekaman ini segala macam, dan gue nggak tahu itu bakal sukses atau enggaknya. Yang pertama kali gue minta doa tuh orang tua gue gitu. Gue cuma pengen bawa bekal tuh, bukan duit, bukan apa, dari Lampung ke Jakarta, tapi gue pengen bawa bekal tuh restu dari kedua orang tua gue. Intinya itu pertama, yang paling berjasa ya. Kalau untuk di segi musiknya, di bandnya yang paling berjasa tuh sebenarnya Charlie Charlie ya. Charlie ST12 itu yang paling berjasa kalau buat gua, karena dia yang hire musik gua. Kenapa yang lu sempat tanya tadi, musik lu dulu sama sekarang berbeda segala macam gitu-gitu ya, karena dia yang tahu talent gua. Lu tuh nggak Melayu, tapi nggak juga pop, lu tuh di tengah-tengah. Lu ada cengkok yang menurut si Charlie yang nggak banyak penyanyi yang punya gitu. Bahkan kalau cengkok kayak gua kayak gitu, lu bakal banyak bisa niru, tapi lu nggak akan ada yang bisa niru. Karena tapi memang iya sih, gua lihat sampai saat ini pun Memang jarang penyanyi seperti lu deh. yang bisa niruin suara gua, bukan gua. Iya. Bang, gua biasa aja, suara gua biasa aja, cuman kan ada kayak parodi atau gimana gitu ya, yang coverin lagu Charlie, ih mirip suaranya sama Iya. Charlie. Bian Gindas, Abal Gindas atau apa segala macam gitu, Ariel atau apa gitu, bisa ada yang mirip gitu. Ke Arman Maulana juga ada gitu. Tapi Kalau lu susah susah gitu. untuk Gua nggak ngerti ditiru. atau memang punya karakter atau enggak vokal gua, nggak ngerti juga gua. Cuman memang gue lihat apa omongan Charlie saat itu benar gitu. Iya. Jarang gue nyanyi memang gunain hidung gitu ya, ada suara hidungnya juga, cuman nggak terlalu banget gitu. Jadi sengaul tuh akan sulit ditiru orang gitu, kata dia, karakter lu ini. Nah dia yang membentuk karakter gua untuk di musik, dia dan produser gua, jelas itu yang paling berjasa buat gua ya. Selain lah orang-orang lain juga yang terkait kenapa gua bisa rekaman di Bandung kayak Mas Aji, itu juga semua berjasa lah. Tapi yang sangat-sangat berjasa untuk ngerubah karakter musik gue ya Charlie. Gue tuh dulu jelas aja jujur main Melayu ini bukan karena duitnya banyak, duit yang gue dapetin, income yang gue dapetin karena main Melayu ini jadi banyak, akhirnya gue jadi jatuh cinta sama Melayu ini. Gila, musik Melayu itu lebih sulit daripada musik yang lain kalau lo tahu. Gue kalau ngelihat setiap band manggung, gila itu musikalitasnya, terus juga apa namanya, synthesizer-nya, terus macam-macam lah, itu banyak gua gali juga gitu ya. Ternyata bikin aransemen musik Melayu itu Nggak segampang nggak yang dikira orang nggak gampang, sulit banget. Dan gua ngerasain itu gitu, untuk Hijau Daun juga gua ngerasain itu. Jadi makanya pas saatnya gua manggung, explore-nya beda gitu. ya. Iya benar. Gitu. Nah itu gue perhatikan itu perform lu off air dengan hasil suara di album sangat berbeda. Kalau off air tuh sepertinya lu lebih explore, lebih lepas, explore aja, lebih ngerok. lebih rock, lebih apa adanya Iya. gua dulu gitu. Nah, makanya gua bilang Melayu ini dari gua benci, kayaknya dulu Melayu apaan sih gitu, sampai gua cintai gitu. Karena buat gua musik Melayu ini sulit Iya. banget gitu. Daripada lu bikin musik ya bukan gua mendiskriminasikan musik-musik yang lain, bukan ya. Tapi buat gua sendiri gitu, karena Melayu itu lu mesti dapat rasa. Iya, betul. Lu mesti bisa ngegenggam hati orang. Gini, terus kadang-kadang anak-anak pang atau apa segala macam giliran galau pengennya juga denger lagu Iya. gitu juga gitu kan. Itu gitu Makanya sih. tidak bisa meremehkan Nggak bisa, jangan meremehkan musik Melayu. Melayu. Dan satu-satunya musik yang selalu konsisten ada di setiap musim, Melayu Pasti Melayu ya. gitu, selalu ada tempat. Buktinya mungkin rock dulu pernah ya, Iya. pernah hebat seperti apa zaman Hebat Lord berjaya Labor. gitu. Sekarang
tetap ada, tetap cuma ada, tidak, cuman di luar seperti dari zaman itu dulu. gitu kan, di luar dari mainstreamnya gitu. Oke deh, ada pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang khususnya yang ada di Bandar Lampung dan sekitarnya, Mm-mm. eh, Kalau buat mereka. kalau pesan sih sebenarnya, pesan gue dengarkan terus musik-musik, eh, band-band Lampung yang jelas ya, baik dari yang masih selalu berkarya kayak The Potters, Hijau Ya. Daun gitu. Dan gue juga baru baru aja memproduksi salah satu band juga, dengan genre yang berbeda juga, itu namanya Kembang Tulip. Kembang Tulip Kembang Tulip di situ juga ada judul lagunya, memang sengaja. itu semua karya lu ya, Kembang Tulip itu. Ya, jadi karya kita bersama lah gitu. Jadi di situ ada lagunya juga, Tunggu Aku di Lampung gitu, Tunggu Aku di ada di Lampung. situ. Jadi musik ini jelas genrenya sangat berbeda banget dengan apa yang biasa gue buat. Nah kemudian juga saran buat semua teman-teman musisi di Lampung gitu ya. Gue tuh banyak banget gitu ya dapet, bang gimana bang, bisa nggak pegang ini band segala macam, produser ini segala. Jujur passion gue sebenarnya bukan untuk mengorbitkan orang lain gitu ya. Apalagi di saat sekarang. Passion gue tuh lebih pengen ngebentuk aja, ngebentuk, lu punya karya, datang ke gua, bang gimana karyanya, maunya di gimana nih, lebih senang kayak gitu gua, kayak gitu. Oh karakter lu gini, ini gini gini gini, kayaknya mendingan di kayak giniin, coba kita bisa garap bareng-bareng. Jadi minta maaf banget yang banyak banyak yang DM ke gua ngirim karya untuk gua bawain apa segala macam gitu-gitu, karena kadang-kadang gua nggak bisa bales, kadang-kadang gua nggak bisa itu. Saran gue sih kalian tuh sebenarnya punya punya potensi, punya talent sendiri gitu ya. Dan menurut gue untuk di era sekarang, untuk bisa menjadi seorang entertainer tuh sangat sangat terbuka luas, karena persaingan itu tinggal lu sendiri yang ngejalanin. Berbeda dengan waktu saatnya 10 tahun yang lalu, saatnya Hijau Daun gimana caranya bisa masuk label, gimana ini segala macam. Saat sekarang semua bisa jadi viral. Ya. Gitu Karena kan. sudah ada sosial media. Sosial media. Tinggal balik lagi gimana cara maintenance-nya, dan terakhir balik lagi rezeki lu bukan. Ya. Intinya gitu sih sebenarnya, kayak gitu. Gua lebih senang diajak discuss. Bang, saya punya lagu, bagusnya di gimana nih, Bang? Nah, gue lebih pengen gitu, ngebangun atau membuat karakter orang itu tadinya memang punya karakter, gue lebih memperjelas lagi karakternya, lebih baik sih seperti itu. Jadi buat teman-teman musisi, jangan pernah takut, label itu bukan suatu halangan saat ini untuk bisa menunjukkan karya lo, untuk bisa ngebuat lo bisa jadi orang yang dikenal sama halayak ramai. Jadi sekarang itu tinggal kemauan lo mau apa enggak, itu aja. Intinya lebih ke situ sih. Oke, sebuah pesan yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada di Lampung ya. Jadi intinya sampai saat ini Hijau Daun masih tetap eksis. Iya, Mudah-mudahan kedepannya masih selalu eksis. Kalau ulang tahun undang-undang kami deh. Siap. Dan ini tahun 2021 ini kita sudah kita sudah punya 3 single yang siap untuk dirilis juga. Oke. Dan 2 single sudah bikin video klipnya, tinggal 1 single lagi, dan lagi proses pembuatan album yang masuk ke album ke-7 sih. Album ke-7. Mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Dan nanti untuk yang single yang Ilusi Tak Bertepi yang di album kemarin, kan sebentar lagi 100 juta 100 juta viewers. Oke. Sekarang udah 95 juta viewers. Nah nanti kita bakal ada giveaway buat semua Chlorovers yang ada di manapun kalian berada, t-shirt dan juga album kita yang kemarin. Oke, dapat souvenir ya, khusus dari Khusus Hijau buat Daun. kita bagi-bagiin. Oke, sudah lumayan juga nih cerita. Tanpa terasa sudah di segmen terakhir ini deh. Oke, terima kasih untuk Sama-sama. Dide Hijau Daun atas kehadirannya di Studio Dinamis. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa selanjutnya.